Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemarin gereja merayakan perayaan hati Yesus yang Maha Kudus. Dan hari ini gereja merayakan peringatan wajib hati tersuci Santa Perawan Maria. Tentu kita ingin meneladani, kita ingin mencontohi ketaatan iman Maria dalam mengikuti panggilan Allah untuk menjadi Bunda Allah, Bunda Yesus, Bunda Gereja dan Bunda kita semua. Maka saya mengajak saudara-saudari hari ini untuk bersama-sama saya merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan hati tersuci Santa Perawan Maria, kita bersama-sama untuk merenungkan bagaimana setiap peristiwa hidup Santa Perawan Maria dalam menjalani karya-karya Allah teristimewa dalam mendampingi Putra Allah dalam seluruh karya keselamatan. Kemarin kita merayakan hati Yesus yang Maha Kudus. Kita melihat bagaimana Yesus sebagai Allah yang bermurah hati, Allah yang penuh kerahiman, Allah yang penuh cinta, hadir dalam kehidupan manusia untuk membawa manusia kepada kekudusan, kepada kesempurnaan seperti Allah melalui karya-karya keselamatan Tuhan. Yesus sebagai kepala gereja. Dan hari ini merayakan perayaan hati tersuci Santa Perawan Maria, kita semua kembali
diingatkan tentang peranan Maria dalam gereja sebagai bunda gereja. Dua perayaan yang saling berhubungan satu sama lain, perayaan yang membawa setiap putra-putri Allah untuk memahami makna dari kehidupan kekal, makna keselamatan, dan makna dari kesatuan dengan Allah. Bahwa kesucian atau kekudusan merupakan satu-satunya cara manusia untuk bersekutu dengan Allah dan menikmati kehidupan kekal. Maria mencapai atau mendapatkan kekudusan oleh karena Allah telah mempersiapkannya. Namun kekudusan dalam diri Maria itu benar-benar dinyatakannya di dalam kehidupannya melalui contoh atau keteladanan iman Maria. Contoh dan keteladanan Maria bisa kita lihat ketika awal malaikat Gabriel datang menyapanya bahwa ia akan mengandung putra Allah. Contoh dan keteladanan iman Maria adalah ketaatan. Ketaatan untuk mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan selanjutnya kita bisa melihat bagaimana ketaatan iman Maria untuk menjaga dan mendampingi putra Allah di dalam kehidupannya. Hari ini ketika kita mendengar Injil, Yesus yang pada saat berusia 12 tahun tidak bersama-sama dengan Yusuf dan Maria dalam perjalanan pulang. Tentu misteri ini adalah misteri iman, di mana bahkan orang tua Yesus pun tidak mengerti apa yang terjadi. Namun, ketaatan untuk senantiasa mendampingi putra Allah itulah yang menjadi contoh dan keteladanan Maria. Kita mendengar Injil mengatakan bahwa mereka mencari Yesus. Setelah mencari Yesus dan menemukannya, mereka pulang bersama-sama. Dan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Dalam Injil selanjutnya dikatakan bahwa Yesus terus bertumbuh menjadi seorang laki-laki yang penuh hikmat. Saudara-saudari, Yesus merupakan contoh bagaimana seorang putra telah bertumbuh dalam asuhan seorang wanita yang penuh kasih, yang penuh cinta. Setelah kejadian ini, kejadian Yesus tidak ditemukan dalam bait Allah, kita tidak mendengar lagi bagaimana kisah Yusuf, suami Maria, atau Yusuf sebagai orang tua Yesus dalam perjalanan hidup Yesus. Artinya apa? Setelah kejadian ini, ada satu kejadian di mana Maria menjadi seorang ibu sendiri yang mendampingi Yesus dalam pertumbuhannya. Dan bagaimana kita bisa memahami bahwa Maria begitu setia untuk mendidik Yesus menjadi seorang putra yang hikmat. Dan salah satunya adalah bagaimana ia membimbing Yesus untuk tetap kuat dan setia, taat sampai akhir. Ketaatan iman adalah suatu hal yang pokok dalam kehidupan kita. Ketaatan iman berarti siap untuk mendengarkan Allah, mendengarkan firman-Nya, dan melakukannya. Jawaban Maria kepada malaikat Gabriel, terjadilah padaku menurut perkataanmu, mau menunjukkan kepada kita bagaimana Maria begitu mengandalkan Allah di dalam kehidupannya. Pembelajaran bagi kita adalah kita juga harus mau setia, taat, dan memberikan hidup kita atau mengandalkan hidup kita hanya kepada Allah. Dengan demikian, kita sedang berjalan di dalam jalan Allah. Dan salah satunya jalan Allah adalah kekudusan. Kekudusan bisa diperoleh ketika kita berusaha mau benar-benar mendengarkan Allah,
mendengarkan suaranya, dan melakukan perintah-perintahnya di dalam hidup. Seperti Maria yang setia kepada Allah, marilah kita juga setia kepada Allah dan hidup di dalam kekudusan, sehingga kita akan bersatu bersama Allah, bersama Maria dalam kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati.